itu harus menempuh syarat-syarat sunnah-sunnah kauniyah dan syar'iyah. Hari ini insya Allah akan dibahas kembali tadabbur ayat-ayat Al-Quran kembali mengenai surat Yusuf tadi di chat oleh Ustadznya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Ustadz Rudi Ahmad untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maaf. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barusan terpikir apa yang mau dibahas. Kebetulan surat Yusuf ini sering, alhamdulillah beberapa kali pernah saya bawakan memang tafsirnya. Saya ambilkan dari tafsir surat As-Sa'di, dan adapun pada kesempatan kali ini karena memang saya tidak memegang tafsir, apa yang saya masih ingat di benak saya yang saya peroleh diantaranya dari salah seorang Dr. Abdurrahman Ghossos pernah membawakan surat ini di tahun 2000-an waktu beliau berkunjung ke Bandung. Kebetulan saya menemani, dan beliau juga alhamdulillah sekarang menjadi salah seorang mufti masjid di Masjidil Haram Mekah Mukarramah. Jadi sangat masih terngiang, melekat diingatan mengenai beberapa hal yang boleh dibilang tadabbur yang berkaitan dengan surat Yusuf. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yang pertama, surat Yusuf ini merupakan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 111 ayat. Kalau di Quran, urutannya Quran surat ke-12. Sebagaimana kita tahu bahwa Makkiyah ini adalah surat-surat, kata Syekh Utsaimin, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Memang pada umumnya kebanyakan surat-surat ini diturunkan di Mekah, tetapi tidak semuanya diturunkan di Mekah, sehingga makna yang lebih pas terkait dengan surat Madaniyah ataupun surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ciri surat Makkiyah ini biasanya ayatnya pendek-pendek dan memperbanyak berbicara banyak tentang masalah tauhid. Berbeda dengan setelah berpindahnya atau hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, lebih banyak berbicara selain akidah juga ada muamalah atau syariah. Ayat ini dibuka, hadirin rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna nahnu nazzalnal qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di sini menegaskan bahwa Quran itu kami turunkan dalam bahasa Arab. Ini juga salah satu motivasi kenapa kita memang sangat-sangat dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Jadi boleh dibilang pilihan kita untuk belajar bahasa Arab itu bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan bahwa kita itu memang harus bisa dan menyempatkan waktu untuk belajar bahasa Arab. Sekelas orang Yahudi saja, salah seorang ustadz yang beberapa waktu lalu pergi ke Al-Aqsa, di mana orang-orang Yahudi yang tentaranya yang masih muda, mereka sangat fasih berbahasa Arab, padahal bahasa mereka adalah bahasa Ibrani, tapi mereka sangat
sangat fasih berbahasa Arab. Tentu kita selaku kaum muslimin tidak boleh kalah oleh mereka dan kita lebih wajib untuk mempelajari bahasa Arab meskipun bahasa Arab ini bukan lughatul bukan bahasa ibu kita, tetapi kita harus betul-betul punya semangat atau target kapan kita bisa berbahasa Arab. Di mana dalam Quran surat Yusuf kan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini Arabian berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Kemudian lanjutan ayat ini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaik hadzal Qur'an. Kami sungguh naqussu 'alaik, mengkisahkan kepada kalian ahsanal qasas, kisah terbaik. Jadi kalau secara umum, secara mutlak kisah-kisah dalam Al-Qur'an, maka kisah terbaik itu adanya di surat Yusuf alaihissalam, surat Yusuf. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Meskipun engkau sebelumnya orang-orang yang tidak mengetahui hal ini. Artinya apa? Ikhwah semua, barang siapa yang ingin mendapatkan pengalaman hidup ataupun tasliyah, hiburan. Karena Nabi Muhammad SAW kita tahu dalam sejarah bahwa proses di Mekah itu begitu pahit, begitu banyaknya rintangan yang dialami oleh beliau dan para sahabatnya. Sampai mereka mengatakan mata nasrullah. Dalam ayat yang kemarin saya bahas di pertemuan pekan yang lalu tentang asbabun nasr, sebab-sebab dari kemenangan, sampai mereka itu mengatakan mata nasrullah. Begitu diturunkan surat ini menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menimpanya sebetulnya sudah menimpa orang-orang pilihan Allah sebelumnya, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam kisah yang ringkas yang kita ketahui bagaimana Yusuf alaihissalam yang qadarullah mendapatkan ujian dari semenjak kecil. Ini juga pelajaran bagi kita, salah satu hikmahnya, tidak boleh seseorang atau orang tua itu tafdil bainal aulad, menganak-emaskan satu anak kita dengan anak-anak yang lainnya. Meskipun secara kecintaan tentu tidak bisa disamakan. Misalkan kita lebih mencintai anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang pertama, itu masalah hati. Tetapi dalam hal yang lainnya maka dituntut ala adalah. Kita berbuat adil, tidak boleh tafdil bainal al-aulad, melebihkan satu anak dibanding anak yang lainnya. Harus ada keadilan di antara anak-anak kita. Sebagai contoh misalkan, kalau kita memiliki sesuatu yang berlebih, anak kita misalkan ada 7, tidak boleh kita misalkan satu anak ini dikasih motor, maka semuanya harus rata dikasih motor, karena sebabnya itu pemberian. Kalau pemberian misalkan anak ini dikasih tanah 100 meter, yang lain tidak dikasih, maka harus rata dikasih. Kalau dalam hal contoh tidak bolehnya tafdil bainal aulad. Apa yang terjadi? Kita ketahui bahwasannya saudara-saudaranya yang lain ibunya, mereka akhirnya membuat rencana dan akhirnya membuang Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Bayangkan, anak kecil, kemudian Yusuf alaihissalam sempat dijual, sempat diperdagangkan, karena masih itu masih di masa perbudakan, didagangkan di pasar. Tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di antaranya adalah mahabbah, adanya rasa kecintaan, sehingga istrinya Al-Aziz jatuh hati, sayang kepada anak tadi, anak kecil tadi yang malang. Kalau secara zahirnya seperti itu,
sehingga dibelinya darahim dengan harga yang murah, kemudian bahkan diangkat menjadi anaknya. Ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, salah satu hikmahnya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam istana sehingga beliau punya banyak waktu untuk berpikir. Memang beliau sedih hatinya dijauhkan dari ayahanda yang tercinta, Yakub. Tetapi Nabi Yusuf dengan berada di rumah tersebut, beliau menjadi orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya tempat yang enak, punya fasilitas hidup yang memadai sehingga punya banyak waktu untuk merenung, berpikir tentang keesaan Allah, dan beliau diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disinilah terjadi fitnah yang kedua. Fitnah yang kedua itu yaitu yang sebagaimana kadang-kadang sebagian orang mensalah tafsirkan seolah-olah Yusuf dan istrinya Al-Aziz yang dikatakan nama istrinya Julaikha Kila. Wallahu alam siapa nama yang benarnya, karena dalam Quran itu nama itu tidak terlalu penting, yang penting adalah pelajaran yang terdapat di dalam kisah tersebut. Karena Yusuf alaihissalam di ayat ke-23, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihudz zalimun. Dari pertama kali Yusuf alaihissalam tatkala wa ghallaqatil abwab, istrinya Al-Aziz ini bukan hanya menutup pintu tapi menutup semua pintu-pintu untuk mewujudkan keinginannya, maka Nabi Yusuf bukannya tertarik tetapi qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Artinya apa? Rasa takut yang ada. Innahu rabbi ahsana maswai, sesungguhnya Tuhanku yaitu suamimu telah berbuat baik kepadaku. Tidak mungkin aku akan melakukan hal-hal yang tercela. Innahu la yuflihudz zalimun. Maka tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Di sini walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, ini kadang-kadang suka dijadikan lelucon oleh orang-orang. Kedua-duanya sudah berhasrat, padahal bukan hasrat yang dipahami dalam tanda petik. Nabi Yusuf berhasrat untuk lari. Bukan sebaliknya, seperti dibayangkan orang-orang yang mungkin kondisi keimanannya ataupun orang-orang yang biasa mungkin terjadi pada orang biasa, tidak. Karena Nabi Yusuf di awal sudah mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Jadi tidak mungkin Nabi Yusuf itu punya hasrat ke sana. Meskipun hadirin rahimakumullah, wallahu alam, yang saya dapatkan bahwa setengah dari ketampanan di muka bumi ini diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sisanya dibagi-bagi untuk seluruh laki-laki yang ada di muka bumi ini. Setengahnya sudah diambil. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu wajar sampai orang-orang dalam kisah berikutnya tatkala sudah terbukti bahwa Nabi Yusuf yang benar dan istri Al-Aziz yang salah, kemudian mulai, kalau kita ya sudah jadi trending topik kalau hari ini ya, rame kisahnya di mana-mana. Ini orang akhirnya berpikir, udahlah, lihat sendiri. Siapa sebetulnya Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana aku seorang wanita yang mulia bisa jatuh hati dan tergoda sampai para wanita itu tidak sadar ya, bisa mengiris jarinya. Walillahil masalul a'la. Dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Kalau saja wanita-wanita tadi melihat hamba Allah sampai lupa mengiris jarinya, apalagi nanti kita, insya Allah pada hari kiamat, kenikmatan setelah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ada kenikmatan yang lebih dari nikmatnya kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu ru'yatu wajhillah. Diberikannya bagi orang-orang yang beriman kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah memberi rezeki kita, Allah yang sudah menciptakan alam semesta, memberikan semua fasilitas hidup kepada kita. Maka kita akan melihat, berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini sangat
dahsyat daripada para wanita tadi yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin kita akan langsung merasa kenyang dan lain sebagainya. Lupa semua kenikmatan surga. Lebih nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, di mana menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tidak ada seorang makhluk pun di muka bumi ini yang pernah melihat wajah Allah secara langsung. Semuanya min wara'il hijab, di balik hijab. Bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril alaihissalam mundur waktu sampai Sidratul Muntaha, karena kalau saya sampai masuk ke situ saya akan terbakar. Hanya Nabi Muhammad yang langsung berhadapan dengan Allah, itu pun di balik hijab. Sebagaimana permintaan Musa alaihissalam yang pernah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memerintahkan Musa melihat gunung, beliau itu fasaiqa, beliau itu pingsan, tidak sanggup. Karena mata kita yang di dunia ini tidak akan bisa. Sehingga mata kita di akhirat beda dengan mata kita di dunia ini. Qil dikatakan bahwa bidadari ini kalau menampakkan saja kerudungnya di muka bumi, maka akan kalah matahari. Kita pun kalau memandang matahari jam 12 siang tidak sanggup. Memandang ke langit bisa pusing. Wallahu alam, ini diantara hikmah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya setelah mendapatkan kesempatan untuk berpikir, lolos dari ujian yang kedua, ujian fitnah. Fitnatud dunya wa fitnatun nisa, fitnah dari wanita. Selanjutnya apa yang beliau katakan, qala rabbi sijnu ahabba ilayya mimma yad'unani ilaih wa ila tasrif anni Allah tidak memalingkanku dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna, aku condong kepada mereka, wa aku minal jahilin, maka aku akan termasuk orang-orang yang jahil. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf di penjara. Mulailah di sini Nabi Yusuf alaihissalam selalu memanfaatkan fursah, kesempatan. Meskipun di penjara, beliau tetap berdakwah. Memang sunatullah, iwan dan akhwat rahimakumullah, bahwa sunatullah dalam berdakwah ini, dalam berdakwah kita punya peluang. Yang pertama, diterima oleh orang. Yang kedua, apa? Ditolak. Yang ketiga, dicuekan. Yang keempat, kalau dakwah ya tadi yang hanya dianggap angin lalu, kemudian kerumunan itu sudah menjadi sebuah kekuatan, maka ingat, ancaman sudah tidak bisa mempan. Ancaman fisik demikian, penjara, kemudian pengasingan, itu suatu hal yang sangat mungkin akan diterima oleh para aktivis dakwah. Oleh karena itu, tidak usah kita berteriak terlalu lantang. Kalau kekuatan kita belum kuat, jangan sampai orang mengira kita ini macan, harimau, ternyata cuman kucing. Karena kekuatannya masih kecil. Kekuatan semakin besar, maka ujian itu akan semakin besar. Dan ini kadang-kadang melalaikan kita. Kita merasa bahwa kita ini punya kader ikhwah atau para mutarabbi, mad'u, yang belum sesolid orang-orang yang sekarang sudah duluan, baik di kanan maupun di kiri. Orang-orang yang terus menghimpun massa, terus lelah kekuatan-kekuatan batil yang lain. Yang mulai seperti kita rasakan di Indonesia ini, munculnya kekuatan ingin mengembalikan kekuatan komunis. Mereka terus bekerja siang dan malam, sehingga mereka merasa sudah saatnya untuk menampilkan diri mereka karena sudah mengukur kekuatan. Dan bagi para aktivis itu, tentunya kita tidak meminta hal-hal yang sulit, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada la tatamannau liqal adu. Janganlah kita berharap berjumpa musuh. Fa idza laqitumuh fasbutu. Atau kama qala Rasul SAW. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan musuh. Tetapi kalau kita sudah berjumpa musuh, fasbutu, maka kita harus sabar. Maka kita harus sabar.
Begitu ujian itu datang mendera, maka kita harus sabar menghadapi ujian tersebut. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Dan kita meminta diri kita dan antum semua al-afiyah, al-afiyah. Afiyah itu apa? Satu kesehatan, keselamatan, kebaikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau hal ini sudah menimpa seperti apa yang menimpa kepada Nabi Yusuf, tidak ada pilihan lain. Penjara. Tidak ada penjara yang enak. Kalau tidak percaya coba satu malam di polsek saja yang dekat. Orang itu sehebat apapun bisa menangis masuk penjara. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, surgaku itu ada di hatiku. Kalau aku di penjara tidak mengapa. Kalau aku dibuang tidak mengapa. Karena surgaku itu ada di dalam hatiku. Dan banyak orang-orang yang meniti jalan kebenaran, orang-orang yang menyuarakan kebenaran dan akhirnya mereka harus terdampar di dalam hotel ini, tahanan ini. Tapi alhamdulillah orang-orang banyak yang lulus. Pelajaran bagi kita, tentunya kita tidak mengharapkannya, tetapi ini sunnatullah, mungkin saja bisa terjadi kepada kita kapan dan dimanapun, wallahu a'lam. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam memanfaatkan kesempatan ini untuk berdakwah. Sehingga dalam kisah tadi, beliau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meramalkan mimpi dua orang. Dua orang yang satu yang menuangkan anggur, satu yang makanannya itu dimakan oleh burung. Dan Nabi Yusuf berpesan kepada dua orang ini setelah mendakwainya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala lil ladzina dhanna annahu najim minhum adkurni inda rabbik. Nabi Yusuf berpesan, nanti di samping tuanmu ingatlah namaku. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Fala bisa fi sijni bid'a sinin. Tapi orang tadi lupa, orang yang selamat, dianggap selamat, beruntung, didekatkan dengan raja, ini lupa untuk menceritakan tentang kisah Yusuf di dalam penjara. Bid'a sinin. Bid'a ini bilangan 3 sampai 9. Jadi kurang lebih 9 tahun ya. Nabi Yusuf ini di penjara. Waktu yang cukup lama. Kemudian kisahnya masyhur bagaimana rajanya bermimpi dan semua orang tidak bisa menafsirkan mimpinya. Barulah orang tadi teringat, Yusuf wahai siddiq, aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sabun ijab wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Surat Yusuf ayat 46. Wahai Yusuf ayyuhas siddiq, orang yang benar, beri fatwalah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Ini berbicara tentang masa paceklik yang hari ini menimpa kita, yang tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Bahwa di antara yang kita ambil dari pelajaran Nabi Yusuf, yaitu kita harus betul-betul berhemat di masa seperti ini, menolong saudara-saudara kita yang lain dalam keadaan berhemat, menolong juga dan terus berhemat karena tidak tahu kondisi ini akan sampai kapan. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam menawarkan dirinya dan ini diperbolehkan. Dan mengatakan bahwa ini saya seorang yang ahli dalam memegang keuangan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan menteri keuangan di Mesir waktu itu. Kemudian kembali lagi kepada kisah keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam. Masa paceklik ini akhirnya mereka berbondong-bondong. Sebentar. Untuk dari Palestina menuju Mesir, untuk mendapatkan tunjangan hidup, mereka menukarkan apa yang mereka miliki dan mereka tidak mengetahui siapa orang yang dihadapinya. Akhirnya kisahnya sangat masyhur. Nabi Yusuf meminta agar Benyamin, adiknya, diajak, kalau tidak ada lagi bantuan BLT dan atau apapun namanya. Akhirnya dibawa
kisahnya panjang dan ayahnya begitu kuat dan ayahnya berpesan. Karena saudara Nabi Yusuf juga setelah Benyamin berada di samping Nabi Yusuf, maka Yakub alaihissalam mengatakan, carilah dua saudaramu tadi. Tetapi ingat, sebelum mereka membawa Benyamin ke sana, ayahnya berpesan, janganlah masuk dari satu pintu, agar tidak terjadi sihir ain. Karena keturunannya gagah-gagah, nanti orang merasa terpesona, mereka dipilih supaya mereka memasuki kota dari beberapa pintu. Tapi qadarullah akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nabi Yusuf membuat siasat, menyimpan piala di salah satu karung yang mereka bawa, yaitu karungnya Benyamin, dan akhirnya mereka kembali kepada orang tuanya dalam perasaan yang sangat sedih. Karena Nabi Yakub ini sudah beristikharah, yang meminta petunjuk kepada Allah. Kali sampai terjadi ini merupakan kesalahan kepada mereka. Akhirnya di kesempatan berikutnya mereka datang kembali dan Yusuf mengatakan, aku ini Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan di surat Yusuf ayat ke-89, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhid antum jahilun. Apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya? In kuntum jahilun. Kalau kalian pura-pura tidak tahu, maka mereka mengatakan, qalu innaka la anta Yusuf. Sesungguhnya engkau itu adalah Yusuf. Qala ana Yusuf wa hada akhi. Nah, perhatikan di ayat ke-90, tolong dicatat ya, surat Yusuf ayat 90. Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf mengatakan, aku ini Yusuf dan ini saudaraku Benyamin. Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberikan manna, karunia kepada kami. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Nah, ini catatannya ya. Pelajaran yang terakhir di surat Yusuf ini. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Kita tahu bahwa ihsan ini merupakan derajat tertinggi dalam keimanan. Di hadis Jibril, hadis yang kedua di hadis Arba'in, Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Sehingga ulama mengatakan kalau tingkatan iman yang paling tinggi adalah ihsan. Dan orangnya dikatakan muhsin. Nabi Yusuf mengatakan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Maka pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbuat ihsan. Yaitu bertakwa kepada Allah, bersabar, berbuat ihsan. Bahkan ihsan ini dalam ajaran agama kita, innallaha kataba ihsan ala kulli syai'. Allah telah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu, bahkan dalam masalah penyembelihan. Apabila kalian menyembelih, maka tajamkanlah pisaunya. Bentuk ihsan kita itu adalah menajamkan pisau kita. Kalau kita mau berkurban, pisaunya harus tajam dan hewannya dibiarkan istirahat, tenang sebelum disembelih. Wallahu alam. Ini poin beberapa tadabbur dari surat Yusuf tentang buah dari kesabaran, bahwa orang yang sabar itu man sobaro zofaro, kata pepatah Arab, barang siapa yang sabar pasti dia akan menang. Ini sudah rumus. Apapun kalau kita ingin menang, maka tinggal siapa yang paling sabar di antara kita. Wallahu alam. Silahkan selanjutnya kalau masih ada pertanyaan, dipersilahkan terkait dengan kajian yang kita kaji pada malam hari ini. Mangga, Kang Doni. Ya, Tuan Ustadz, pemekarannya. Baik, pada ikhwas sekalian, apabila ada pertanyaan, mangga lewat chat atau langsung ke Ustadz juga boleh. Silakan. Ustadz, Ana dulu ya.
Ya, mangga. Nggak, emang Anda juga kalau cuman baca terjemahannya yang masalah tadi keduanya berhasrat, jadi ingetnya Oh ke sana iya, gitu. betul. Ya. Ya, udah itu sih. Apa ya? Ya, saya dapat dari itu Dr. Abdurrahman Gossos waktu beliau kunjungan ke Lembang, lupa tahun 2000-an lah. Nah, dia juga sama. Ternyata, karena lihat di ayatnya, qala ma'adallah, ayat sebelumnya, Nabi Yusuf itu sudah mengatakan, aku berlindung kepada Allah gitu ya. Jadi itu konteks yang berikutnya itu, nuhijimah hoyong lompat gitu. Iya, Nah, iya, seperti insyaallah. itu. Karena ada konteks sebelumnya. Iya. Meskipun orang biasanya ya di banyak ceramah, ya Hmm. kadang dibuat guyonan seperti itu. Ya Oh, tidak mungkin lah Nabi Allah yang mulia tentu akan terjaga dari sifat-sifat yang hmm, dianggap hina ataupun kurang. Tidak mungkin. hmm, Karena mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. hmm. Maka ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri saja insya Allah. Ada Ya, pertanyaan ini? Gimana, Ustaz? ya mungkin sebagian publikasinya karena memang mendadak ya. Hmm. Banyak yang nanya tadi juga dari Bogor, dari mana? Anda bilang Oh, nggak tahu malam ini. Ana tadi memang di perjalanan, ya, baru nyampe rumah pas bahasa Arab tadi sore. hmm. Ya, insyaallah. Baik, masih ada pertanyaan atau kita tutup saja? Nah ini Kang Lutfi, Ustaz. Mana? Mangga, so Kang Lutfi, borong. Nah jadi anak Tuh, pertanyaan. Biar ngarang Antum rame ya. unmute, sorry. Ustaz kalau apa? Oh iya Ustaz. Tadi, oh ya, enggak. Tadi Ustaz, jadi yang soal anak apa yang berbuat adil kepada anak gitu kan. Oh Tapi iya. kan misalnya kebutuhan anak teh beda-beda gitu misalnya teh kita lihat teh gitu. Jadinya yang satu kita beliin ini, yang satu kita beliin itu gimana Ustaz? Ya boleh, itu kan konteks adilnya seperti itu. Contoh misalkan, ini contoh kasus yang Anda sebutkan, misalkan anaknya sudah sama-sama dewasa ya. Kebutuhannya sama kan, beda kalau satu misalkan mahasiswa, satu TK kan beda ya. Ini sudah dewasa semua gitu ya. Misalkan sudah dewasa lah ya. Kemudian satu anak dikasih rumah misalkan. Yang lain nggak dikasih rumah, pada ada gitu ya. Kan rumahnya ada 10. Ya kasih masing-masing satu kalau mau ngasih ya. Disebut adil itu di situ. Ya tentu kalau adil ini sesuai dengan kebutuhan, berbeda lah anak SMA dengan anak SD, anak TK, anak PAUD dengan anak kuliah tentu berbeda. Tapi dalam hal pemberian itu kan bukan pemberian, namanya nafkah ya. Ini bicara masalah hadiah. Nah ini misalnya waktu kuliah anaknya yang pertama dikasih motor, pas anaknya yang kedua kan udah lebih kaya dikasih mobil misalnya tuh kayak gitu itu gimana Ustaz? Wallahu alam. Itu artinya kan seperti itu sebetulnya. Kalau mau dikasih motor saja semua. Meskipun ini motornya lebih bagus misalkan ya. Karena itu terkait dengan masalah pemberian. Pemberian yang dikhawatirkan sebetulnya nanti timbul rasa iri. Nah ini di situ masuknya pintu syaitan seperti itu. Ya, terlalu ditampakkan misalkannya kalau ini mah waduh makannya ayam, yang ini mah makannya kasih telur, tempe. Nah itu contoh ya. Lebih Allah alam Anda juga dalam tatbiknya seperti apa, tetapi yang terjadi di kisah Nabi Yusuf itu, ayahnya itu sangat menampakkan senang sekali dengan Yusuf, tapi kepada yang lain kesannya biasa-biasa saja, sehingga menyebabkan anak yang lain itu cemburu kan. Cemburu, kayaknya perhatiannya spesial banget nih kepada anak nomor ini gitu. Nah seperti itu. Mengenai tatbiknya, realisasinya dalam kehidupan ya nanti kita sama-sama inilah kasus per kasus tentu berbeda. Jadi kalau tanya lagi, ini kalau Ya. Ahsanunya tuh kisah terbaiknya tuh kenapa gitu Ustaz? Apakah gara-gara emang ini satu surat semuanya gitu Nabi Yusuf atau banyak pelajaran Genrenya atau tadi gimana? banyak pelajaran. Kemudian
Kalau orang lagi sedih, kisah Nabi Yusuf langsung bahagia. Apapun gitu ya, kesulitan hidup, kepahitan hidup, kegalauan hidup, baca Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf, baca tafsirnya, dan kisahnya lengkap. Nabi Yusuf dari mulai kecil sampai beliau dewasa lengkap. Jarang kan satu surat itu dalam Quran kisahnya itu utuh gitu ya. Tapi di surat Yusuf ini utuh kisahnya itu. Jadi kisah kecilnya, kisah remajanya, kisah dewasanya, sampai kisah tuanya utuh. Jadi banyak sekali pelajaran kalau mau digali dari sisi pendidikan, kalau bicara kesabaran, bicara syukur, bagaimana kecerdasan dan sebagainya, bisa digali dari kisah Yusuf alaihissalam. Mungkin ini sudah bisa menjadi tesis, mungkin sudah ya, tesis atau tulisan S3 juga, S2, S3 tentang Nabi Yusuf. Tidak ada habisnya orang berbicara tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena di antara uslub Quran itu adalah kisah. Ya. Larangan, perintah, kemudian kisah dan ibrah. Seperti itu. Ya. Baik Ustaz. Ini ada lagi yang bertanya. Mangga. Oh, tidak, kita tutup saja. Ya Ustaz, ya udah. Ustaz terima kasih atas materinya mengenai tadabbur surat Yusuf. Kepada ikhwas semuanya, terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir di majelis ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari ilmu yang telah diberikan oleh Ustaz Budi Ahmad ini. Baik, kita tutup saja Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.